Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatul Fatihah dengan NIM 24106606009 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan kerja saya yang diawali dari modul 1, modul 2, dan sekarang modul 3 yaitu mengenai Library Pandas. Yang dimana di sini kita mulai dulu dari modul 1 atau sedikit flashback ya. Nah, yang pertama di sini tetap kita dengan universitas kita yaitu Universitas Dayang aka Bintang atau UDB. Kemarin kan kita membuat sistem informasi kan. Jadi di sini ada Dev Sistem Informasi Akademik, kemudian ada Print Sistem Informasi, kemudian input data mahasiswa dengan nama dan juga asal sekolah. Kemudian ada pilih jurusan, di sini ada 3 jurusan dengan input masukkan pilihan jurusan 1, 2, dan 3 sesuai dengan nomor jurusannya. Kemudian di sini ada jurusan dan juga syarat kelulusan dengan ada batas lulus, UKT, jurusan dan lain sebagainya. Kita menggunakan ELIF juga di sini. Kemudian 3 ada teknik mesin, kemudian ada ELS. Kemudian kita input nilai UTBK dengan 4E in range dengan 7 nilai. Kemudian menghitung rata-rata yang totalnya dibagi dengan 7 nilai, kemudian hasil seleksi, nama mahasiswa, asal sekolah, jurusan, rata-rata UTBK, kemudian ada cek kelulusan, yaitu if rata-rata lebih dari sama dengan batas lulus, yang dimana akan masuk informasi tambahan, itu bayar UKT, jadwal daftar ulang, jadwal pengambilan KTM. Kemudian kita lanjut ke modul 2, ada data mahasiswa baru. Kemudian di sini ada data mahasiswa yang menggunakan dictionary ya. Di sini ada while true, ada print pilihan data mahasiswa, tambah mahasiswa, dan tambah data mahasiswa, ada lihat semua data, hapus data mahasiswa, keluar. Nah, di sini menggunakan if, ini ada nama mahasiswa, NIM, prodi, semester, dan lain sebagainya, ada mata kuliah, ada yang menggunakan for in range, ada 3. Kemudian data mahasiswa, ada nama, program studi, semester, mata kuliah, kemudian data berhasil disimpan, kemudian di sini juga ada daftar mahasiswa lagi. Ini menggunakan for, kemudian elif, dan ketiga yang datanya dihapus, dan juga pilihan keempat program selesai, yaitu keluar dari program. Nah, sekarang kita lanjut ke modul 3, yaitu Library Pandas. Sini ada import Pandas SPD, yang dimana mengimport pustaka utama pada Pandas yang digunakan untuk membuat dan juga memanipulasi data frame atau struktur data berbentuk tabel, yang dimana sebenarnya SPD ini tuh kayak singkatan dari Pandas atau Pandas gitu. Kemudian import random itu digunakan untuk potensi nilai acak. Meskipun dalam versi akhir kode yang saya gunakan itu template data statis yang lebih dominan digunakan. Kemudian di sini ada pilihan data untuk input manual, yang dimana ada variabel prodi pilihan dengan teknik industri, teknik mesin, teknik nuklir. Kemudian ada mata kuliah pilihan, ada variabel terakhir, ada semester pilihan. Ini dari ketiga ini menggunakan list, tujuannya untuk menjaga konsistensi data dan juga membatasi pilihan yang kita input. Kemudian ini lanjut data mahasiswa, jumlah mahasiswa
totalnya ada 40 mahasiswa, 40 data mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya ini untuk input manual ya. Sekarang kita lanjut ke data otomatis. Nah, sisanya kan input manualnya tuh cuma satu mahasiswa. Sisanya itu uh, data template menggunakan data otomatis atau data template 39 mahasiswa. Yaitu dimulai dari mahasiswa kedua sampai mahasiswa ke-40. Nah, di sini menyimpan data mahasiswa dan nilai dari 30 mahasiswa. Setiap mahasiswa diwakili oleh dictionary. Nih, contohnya yang berisi dictionary-nya itu berisi nama, NIM, prodi, semester, mata kuliah, dan juga nilai. Nah, nilai ini sudah ditentukan dalam bentuk list yang berpasangan dengan list mata kuliah. Nah, ini berlaku sampai 40 mahasiswa. Sampai 40 mahasiswa. Nih, sampai di sini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini itu mungkin untuk penamaan saja. Input data jumlah mahasiswa total mahasiswa. Karena nanti ini karena kita menggunakan total mahasiswa. Total mahasiswa. Kita lanjut ke sesi 1. Nah, sesi 1 input manual mahasiswa ke-1. Nah, ini tujuannya itu untuk memasukkan data mahasiswa pertama secara manual. Nah, input di sini itu digunakan untuk Anda mengetik data Anda sendiri dengan ada nama mahasiswa, kemudian NIM mahasiswa, ada prodi mahasiswa, dan juga semester mahasiswa. Nah, prodi pilihan dan juga semester pilihan biasanya itu berisi contoh nilai, sehingga Anda itu tahu format yang benarnya itu apa. Kemudian ada input nilai mahasiswa ke-1 for menggunakan for MK in mata kuliah pilihan, while true, kemudian try, kemudian nilai float input, dan save value error. Nah, loop yang meminta nilai untuk setiap mata kuliah yang diambil mahasiswa pertama. Nah, di sini itu ada try. Try ini memastikan input dalam angka float. Nah, jika Anda salah memasukkan, misalnya Anda memasukkan bukan angka 1, tapi memasukkan angka B, itu akan muncul pesan kesalahan. Pesan kesalahannya itu apa? Di sini di shape value error, input nilai harus berupa angka. Kemudian menyimpan data mahasiswa di sini. Nah, data mahasiswa pertama disimpan ke dalam list data mahasiswa. Setiap mata kuliah menjadi baris tersendiri. Misal, mahasiswa mengambil 3 mata kuliah, akan ada 3 baris untuk mahasiswa ini. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua. Input otomatis berbasis template, yang sisanya kan tadi udah manual tuh 1 orang. Sekarang sisanya 39 mahasiswa. Nah, di sini untuk 39 mahasiswa ini ada print sesi 2 data sisa 39 mahasiswa berbasis template menggunakan nilai statis. Nah, untuk 39 mahasiswa berikutnya itu data tidak dimasukkan manual. Data diambil dari template yang kita bikin di dictionary atas tadi yang banyak, yang dari 2 sampai 40 mahasiswa itu. Nah, nilai statis ini itu berarti nilai yang sudah ada di template. Nah, tidak perlu menginput manual lagi kayak di sesi 1 begitu. Kemudian tambahkan penghitung untuk
penomoran urut di output. Di sini ada counter. Counter sama dengan 2 for mahasiswa data in data template mahasiswa. Kemudian print. Nah, di sini itu counter itu menandai bahwa mahasiswa yang sedang diproses. Itu tadi kan yang di manual itu mahasiswa ke-1. Nah, di sini kita menggunakan counter untuk dimulai dari mahasiswa kedua, karena di 39 mahasiswa itu dimulai dari mahasiswa kedua dulu, baru mahasiswa sampai mahasiswa ke-40. Nah, setiap uh, uh, terus ini processing ini lanjut ke loop ketiga, for in range mata kuliah, terus menyimpan nilai di sini tuh kayak menyimpan nilai mata kuliah mahasiswa dari template. Nah, ini itu memproses tiap mata kuliah dari mahasiswa di template yang tadi, kayak menyimpan data ke data mahasiswa seperti di sesi 1. Kemudian ada output ini, nilai statis yang digunakan. Print, f-string, lebih dari nilai mata kuliah, titik 2, nilai. Nah, output ini menampilkan nilai dari verifikasi sebelum disimpan. Kemudian, di sini ada ini yang tadi yang ingin disimpan. Kemudian ada counter plus sama dengan 1, yang dimana apa namanya, counter plus 1 ini tuh kayak berurutan. Dari yang kedua itu jadi tambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai 40, begitu. Kemudian wait, simpan data ke Excel. Kita simpan data ke Excel dengan ini jumlah mahasiswa, print, verifikasi total mahasiswa unik di data itu, kemudian nama file, data total, print. Nah, di sini data mahasiswa dikonversi ke data frame pandas. Dikonversi ke data frame pandas. Makanya menggunakan df to Excel. Nah, yang ini itu menghitung jumlah mahasiswa unik berdasarkan NIM. Itu NaNiQ-nya itu gitu. Disimpan sebagai file Excel atau data mahasiswa total dengan nama file ini. Kemudian ada dflog. Ini dflog. Data frame nilai kurang dari 80, nilai sama dengan 80. Semua nilai kurang dari 80 itu akan diubah menjadi 80. Lalu disederhanakan agar tidak ada nilai yang rendah. Kemudian kita lanjut ke filter data berdasarkan mata kuliah. Ini ada print mata kuliah yang tersedia, kemudian print for E. Ini menampilkan daftar mata kuliah untuk memilih yang ingin difilter. Kemudian Anda bisa memilih nomor mata kuliah. Kemudian nomor mata kuliah, lalu kita bisa filter biar bisa dimasukkan ke data Excel-nya. Nah, ini tuh hanya menampilkan nilai lebih dari sama dengan 80 untuk mata kuliahnya. Lalu ini kita print, hasil filter telah disimpan. Lalu hasil data filter
mata kuliah dengan nilai lebih dari sama dengan 80, lalu di print. Sekarang kita akan mencoba untuk running. Kita coba running. Nah, selamat datang calon mahasiswa UDB. Kita dari modul 1 dulu dengan nama saya. Asal sekolah. Nah, kita pilih jurusan dulu, 1. Udah. Ini udah lanjut ke modul 2. Lanjut ke modul 2. Kita langsung ke poin keempat saja, yaitu keluar, biar kita lanjut ke modul 3. Wait. Nah, sudah. Kita lanjut ke modul 3, yang dimana sesi 1, data mahasiswa ke-1 atau manual. Kita masukkan nama saya lagi. Wait. Dengan NIM 2310001. Dan saya pilih teknik industri. Teknik industri semester 3. Mata kuliah saya ambil yang rendah dulu ya, karena nanti saya akan memfilter nilai untuk matematika saja. Jadi kita turunkan nilai matematika dari 77, fisika 78, dan kimia 80. Dan nah, karena tadi sudah ada template yang 39 tadi, maka sisanya dari mahasiswa yang kedua sampai ke mahasiswa 40 itu kita menggunakan sesi 2. Data mahasiswa menggunakan nilai statis berbasis template. Nah, langsung ini mahasiswa kedua sampai ke mahasiswa ke 40. Kemudian pembuatan data mahasiswa selesai, total 40 mahasiswa diproses. File Excel data mentah, data mahasiswa total XLSX, total 120 baris berbasis sudah dibuat, berhasil dibuat. Itu ada di sini, data mahasiswa total XLSX. Mungkin bisa kita lihat dulu. Sebentar. Ini data mentah ya, sebelum kita olah atau sebelum kita filter menjadi per mata kuliahnya itu menjadi nilai 80 atau di atas 80. Nah, di sini ada nama saya Hidayatul Fatihah, ada Fatihah, ada Caca, ada Nopel, ada Vira, ada Aida. Itu dengan mata kuliah, 3 mata kuliahnya itu ada di sini, ada fisika, matematika, ada kimia dengan nilainya ini. Total ada 120 mahasiswa ya. Kemudian lanjut, kita filter data nilai daftar mata kuliah yang tersedia nih. Ada matematika, ada fisika, dan juga kimia. Saya pilih memfilter data matematika. Pilih 1. Nah, sudah masuk. Yang difilter nilai matematika saja. Ini sudah masuk. Ini. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi. Wait. Nah, sudah masuk. Nah, yang tertera nilai matematika. Nilai matematika. Nah, jadi yang dapat nilai matematika di bawah 80 itu ada 41 orang. Ada 40 orang. Jadi, kita filter nilai matematikanya 40 orang. Ada 80, 80 jadi 80, ada yang jadi 85, ada jadi 87. Karena awalnya misal nilainya 67. Jadi, dia tuh bisa ke 80. Kemudian misal nilainya 77 bisa jadi 85. Kayak gitu. Jadi, mungkin cukup sekian dari
penjelasan saya mengenai modul 3 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau banyak kata-kata yang mungkin tidak seharusnya keluar. Jadi, begitu saja penjelasan dari saya mengenai modul 3 dan juga flashback dari modul 1 dan juga 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.